Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Heri Bahtiar Rifai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan yang saya banggakan, khususnya rekan-rekan operator, dalam hal ini adalah operator PPDB ya. Tahun ini kita berjuang kembali melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan. Wabil khusus untuk adik-adik yang duduk di kelas 9 dan yang sudah dinyatakan lulus, kami ucapkan selamat atas kelulusannya dan mungkin akan segera mendaftarkan diri ke sekolah yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat SMA maupun SMK, khususnya di Provinsi Banten ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin melanjutkan, dan mudah-mudahan semuanya bisa melanjutkan ya, yang mau melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, baik itu SMA maupun SMK, khususnya di daerah ataupun di Provinsi Banten. Nah, untuk proses PPDB tahun ini, nah hampir sama dengan tahun yang lalu ya. Pendaftarannya yaitu dibuka secara online ya. Jadi pendaftarannya melalui situs web Provinsi Banten. Nah, namun di sini dalam video ini yang digunakan adalah web demo ya. Nah, ini ada tulisannya nih, situs demo. Sedangkan untuk web aslinya, nah rekan-rekan ataupun adik-adik bisa mengunjungi link ya, yaitu nah yang ini ya, ppdb.bantenprof.go.id. Namun ini belum dibuka secara resmi ya, karena pembukaannya nanti. Nah, kita lihat di sini tuh, sudah saya reload ya. Jadi pembukaannya masih 2 hari semenjak video ini dibuat. Nah, saya buat video ini tanggal 16 Juni 2024 ya. Jadi sekitar 2 hari lagi. Atau pada tanggal 19 Juni 2024 ya. Nah, jadi tampilannya sih kurang lebih sama ya, tampilannya akan sama. Nah, di video ini saya akan coba membahas tentang video tutorial cara pendaftaran PPDB khususnya di Provinsi Banten untuk jenjang SMK. Seperti apa prosesnya? Yuk kita simak video berikut ini. Baik, adik-adik semuanya dan Bapak Ibu, baik itu guru-guru yang ada di SMP, MTS, ataupun para wali siswa yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMA maupun SMK. Ya, sekali lagi untuk proses pendaftarannya yaitu dilakukan secara online di web Provinsi Banten ya. Nanti linknya saya simpan di bawah nanti ya, di deskripsi maksudnya ya. Nanti link pendaftarannya saya simpan di deskripsi. Sekali lagi saya disclaimer bahwa dalam video ini saya menggunakan situs demo ya, tapi tampilan dan isinya kurang lebih sama. Baik, kita langsung saja ya. Sekali lagi ini untuk SMK ya, untuk jenjang SMK, karena saya sendiri berada ataupun ngajar di SMK ya. Kita pilih yang jenjang SMK sini ya, ataupun bisa langsung ke yang bawah ini, ke reguler. Nah, bedanya kalau dengan SMA, SMK ini hanya satu jalur ya, jadi hanya jalur reguler atau umum. Sedangkan SMA di sini ada beberapa jalur, kurang lebih ada 5 jalur ya. Baik, rekan-rekan dan adik-adik yang ingin mendaftarkan ke SMK, kita pilih dulu reguler, kita klik. Nah, baik, kita scroll dulu ke atas ya. Jadi kalau tampilannya seperti ini, adik-adik boleh scroll dulu ke atas. Nah, di sini ada beberapa menu ya, mulai dari beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, daya tampung, daftar, seleksi, statistik, dan lapor diri. Nah, ini nanti silahkan kalian baca ya. Ingat, dibaca terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya menu-menunya, nanti silahkan dibaca saja ya, diklik, di explore ya, di explore.
Nah, baik, untuk proses pendaftarannya yaitu kalian klik yang warna kuning nih ya di menu daftar. Nah, sebelum kita klik, pastikan nih ya. Pertama, dalam proses pendaftaran ini kalian harus mempersiapkan berkas-berkas persyaratan ya. Nah, berkas-berkas persyaratan tersebut mulai dari ijazah, rapot, kartu keluarga, akte, itu harus di-scan dan foto ya. Dan kalau ada tambahan misalkan prestasi berupa sertifikat ataupun untuk yang afirmasi ya berupa kartu-kartu yang dari pemerintah berupa bantuan khususnya KIP ya. Nah, itu silahkan dipersiapkan ya. Dipersiapkan berkas file-file berkasnya dalam bentuk foto, bisa JPG, PNG, PDF ya, dan tidak lebih dari 1 mega seperti itu. Dan pastikan ya NISN kalian valid. Nah, ini ya, jangan sampai NISN kalian salah ketik nanti ketika didaftarkan ya. Jadi pastikan sekali lagi tanyakan ke sekolahnya kalau misalkan ketika kalian daftar NISN-nya tidak muncul ya, atau sebelum ditanyakan ke sekolah cek dulu ketika menginput, khawatir salah menginput nomor NISN-nya ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke sini, ke daftar ya. Nah, ketika nanti kalian klik daftar, nah seperti inilah ya langkah pertama. Pertama yaitu di sini kalian harus memasukkan NISN ya. NISN sekali lagi, ketika memasukkan NISN-nya pertama NISN tersebut harus valid, harus benar ya. Jangan sampai kalian salah mengetikkan. Kalau misalkan sudah benar ya, nomor yang kalian sudah inputkan benar, tapi ternyata datanya ketika ke proses selanjutnya ya, ke info pesta ternyata tidak valid, maka kalian harus tanyakan dulu ke sekolah asal kalian ya. Ya, baik, saya coba inputkan NISN-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih dalam provinsi. Nah, yang dimaksud dalam provinsi ini adalah asal sekolah kalian ya. Kalau misalkan kalian sekolahnya di Cilegon ya, SMP-nya di Cilegon, di Serang, Tangerang yang masih dalam provinsi Banten, maka kalian pilih dalam provinsi ya, pilih dalam provinsi. Jangan di luar provinsi ya, tapi pilih dalam provinsi. Nah, yang luar provinsi itu di mana? Contoh misalkan SMP-nya di Jakarta, di Sulawesi, di Irian Jaya, di Kalimantan. Nah, itu adalah luar provinsi Banten. Kalau kalian sekolahnya di Anyer, di Serang, di Cilegon, ya, di Tanara, di Kragilan, silahkan kalian pilih provinsi Banten. Baik, saya pilih provinsi Banten. Nah, lalu selanjutnya pilih jenis lulusan yaitu reguler. Ya, kalau SMP, MTS yang biasa kalian pilih yang reguler. Tahun lulusnya, nah pilih yang 2024. Kita lanjut, scroll ke bawah. Nah, angka yang ada di sini kalian masukkan ya, dan ini bisa berubah-ubah ya. Dan setiap orang pasti akan berbeda, setiap waktu juga akan berubah. Oke, saya masukkan 8030. Kita coba ya. 80 atau 80. Kita coba dulu lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ada tanda bintang ya. Di sini ada tanda bintang. Artinya yang tanda bintang ini wajib terisi ya, atau wajib diisi. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan yang bintang ini tidak terisi ya. Contoh misalkan yang ini aja nih. Nah, misalkan nih yang kode keamanan tidak saya isi ya. Kita coba lanjut. Nah, maka dia akan ada peringatan atau perhatian tuh. Kode keamanan harus diisi ya, supaya bisa lanjut ke proses selanjutnya. Oke, saya coba isi 8030. Lalu klik lanjut. Nah, kalau sudah terisi, maka kalian bisa lanjut. Baik.
Nah, ya, ketika NISN tersebut valid, maka di sini nama sekolah kalian akan muncul. Nah, contoh di sini dari MTS Al Ittihad Kampung Sukarela, ya. Kalau tidak valid, ya mungkin tidak akan muncul di sini, ya. Dan nama kalian pun akan kosong seperti itu, ya. Tapi kalau valid, terdata, maka nama kalian sudah muncul secara otomatis. Ada juga tempat tanggal lahir, ya, secara otomatis. Dan ini untuk nama, tempat lahir, jenis kelamin ini tidak bisa diubah, ya, karena sudah otomatis. Nah, bagian ini mohon maaf saya sensor, ya. Lalu, nah, selanjutnya nih yang kosong nih, alamat siswa, ya. Kita isi alamat siswanya, kita isi misalkan, ya. Ini contoh saja, ya. Nah, kalau misalkan ada yang sudah terisi, biarkan saja seperti ini, ya. Tapi kalau yang kosong lalu di sininya bintang, maka itu harus dan wajib, ya. Harus atau wajib diisi. Nah, kelurahannya misalkan ini mah, ya, misalkan saja. Nah, RT RW-nya kan masih kosong, sedangkan di sini wajib. Nah, maka kita tuliskan. Nah, ini contoh saja, ya. Nomor WA, oke, nomor WA. Ya, ini hanya sekedar contoh saja. Oke, baik, kita lanjut. Ya, nama orang tua misalkan, ya. Baik, setelah identitas terisi, lah di sini ada jenis prestasi, ya. Kalau kalian memiliki prestasi akademik, ya, itu kalian boleh di sini pilih. Nanti ada pilihannya. Yaitu mulai dari tingkat 1 internasional sampai dengan tingkat 3 kota atau kabupaten. Kalau tingkat kecamatan di bawahnya itu nggak bisa, ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian misalkan memilih, nah, ya, maka kalian pilih. Nanti persiapkan tuh berkasnya, sertifikatnya, ya, seperti itu. Di sini saya coba tidak memiliki prestasi dulu deh, ya. Tidak memiliki prestasi. Lalu selanjutnya, nah, selanjutnya adalah status siswa afirmasi atau ABK. Siswa afirmasi itu adalah siswa yang mendapatkan bantuan, ya, contohnya mendapatkan bantuan KIP, ya. Sedangkan ABK adalah anak berkebutuhan khusus, ya. Di sini ada pilihannya. Nah, siswa afirmasi, siswa anak berkebutuhan khusus, atau bukan siswa afirmasi dan ABK, ya. Nah, bagi kalian yang punya KIP, ya, berarti kalian pilih yang siswa afirmasi. Lalu nanti KIP-nya dipersiapkan dokumennya, ya, di-scan seperti itu untuk di-upload. Nah, di sini saya ambil yang bukan siswa afirmasi sebagai contoh. Lanjut, kita ke nilai rapot. Nah, nilai rapot yang dimasukkan adalah nilai rapot pengetahuan. Nah, bagi yang di rapotnya ada 2 jenis nilai, misalkan ada nilai pengetahuan dan keterampilan, maka yang dimasukkan, yang diinput adalah nilai pengetahuan. Tapi kalau yang di rapotnya sudah menggunakan e-rapot dan hanya ada satu nilai, maka nilai itu saja yang diinputkan, ya. Nah, nilai ini dari semester 1 sampai semester 5 atau kelas 9 semester 1. Bagi yang berasal dari MTS, nah, untuk mapel agama dan budi pekerti, nah, kalian rata-ratakan, ya. Rata-rata nilai agamanya, ya. Kalau di MTS kan nilai agamanya itu ada 5 turunan atau ada 5 turunan mapel, ya. Misalkan ada bahasa Arab mungkin, ya, kalau nggak salah tuh. Terus ada akidah akhlak, ada SKI, ada Quran hadis, ya. Kalau nggak salah itu ada 5. Nah, itu nanti dirata-ratakan lalu diinputkan ke sini, ya. Nah, di sini saya sebagai contoh. Di sini saya skip dulu, ya, videonya biar
Ya, baik. Setelah nilai rapot ini terisi semua ya sampai dengan mapel prakarya atau informatika, nah nanti kalian klik lanjut ya. Nah, ini ada satu permasalahan nih biasanya nih ya. Ini mohon maaf ini. Misalkan ada yang dari pondok pesantren ya, lalu di pondok pesantren tersebut sebenarnya ada sekolah umumnya ya, misalkan MTS ataupun SMP. Tapi rapotnya dalam bentuk atau dalam bahasa Arab. Nah, yang dibutuhkan di PPDB ini ya, silakan nanti dikonversi, minta ke sekolahnya atau minta ke pesantrennya rapotnya dalam bentuk mapel seperti ini. Ada IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, prakarya ya. Seperti itu yang umum ada di sekolah gitu. Jadi kalau misalkan dalam bentuk bahasa Arab ya kami gitu kan semua sekolah gitu di proses PPDB ini eh mintanya seperti ini ya, seperti itu. Jadi dikonversi dulu, silahkan datang ke sekolah ya kalau misalkan tulisannya bahasa Arab, karena mungkin di sekolah itu tidak eh, kebanyakan sih tidak ada guru bahasa Arabnya, terutama yang SMK SMA gitu ya, sangat-sangat jarang gitu ya. Itu catatannya. Baik, setelah terisi semua kita klik lanjutkan. Nah, di sini ya, proses unggah berkas. Seperti yang tadi disebutkan atau dijelaskan di awal, unggah berkas Anda. Nah, tadi formatnya adalah berbentuk gambar dengan file extensionnya yaitu foto, gambar atau foto ya. File extensionnya JPG, JPEG, PNG, dan PDF. Jadi kalian boleh bentuknya JPG foto tersebut atau bahkan boleh PDF ya. Nah, sebagai saran untuk berkas-berkas ini sebaiknya kalian scan di printer ya. Jadi berkas-berkasnya itu scan di printer. Minta bantuan ke sekolah kalau kalian tidak memiliki printer ya. Kenapa harus di scan pakai printer? Karena perhatian di sini, lihat. Seluruh dokumen yang diunggah harus asli dan dipindai dengan jelas dan terbaca. Itu. Khawatirnya kalau misalkan di foto ya, kadang tuh di foto itu ketika mau difoto kadang ada suka gemeteran kan. Nah, kalau gemeteran hasilnya itu pasti akan buram gitu. Ya. Nah, itu saran saja ya. Saran. Nah, sekali lagi, dokumen yang diunggah harus asli ya, harus asli. Ijazah harus asli, rapot harus asli ya. Nah, sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh sekolah ataupun persyaratan umum yang diminta oleh di proses PPDB ini. Lalu, nah ya, maksimal tadi ya sudah disebutkan juga, maksimal filenya satu file ini jangan lebih dari 1 mega ya, jangan lebih dari 1 megabyte karena nanti tidak akan terupload seperti itu. Di sini sudah ada ketentuannya ya. Dan kalian baca, nah di sini ya, apa sih yang harus diupload duluan? Nah, terus apa lagi? Ya harus sesuai dengan captionnya di sini. Kalau di sini captionnya kartu keluarga, maka kalian upload di kolom ini adalah kartu keluarga. Di sini akte kelahiran, kalian upload akte kelahiran ya. Nah, di sini untuk contoh di video ini saya tidak sesuai, mohon maaf ya. Tuh. Oke, yang ini saya skip dulu. Oke, sebentar ya. Di skip atau enggak nih? Kita lihat dulu. Ya, saya coba tidak di skip deh ya. Tapi sekali lagi di video ini mohon maaf saya tidak sesuai dengan caption ya. Nah, kalau kalian harus sesuai dengan caption. Baik, saya ambil contoh. Nah, contoh yang ini aja deh. Nah, ini kebetulan di bawah 1 mega ya. Nah, coba kalau yang di atas 1 mega. Saya cari dulu yang di atas 1 mega. Nah, coba yang ini. Ini foto saya nih. Nah, lihat. Di sini ada berwarna merah dan ada tulisannya. Ukuran file 6,67 MB. Jadi ini melebihi ketentuan ya.
Nah, di sini juga ada tanda hapus atau tanda silang. Kita klik aja kalau lebih dari 1 mega. Jadi seperti itu. Nah, di sini ya, nilai rapot juga. Nah, ini tolong nanti dibaca nih caption-captionnya ya. Jangan sampai ketuker. Kalian misalkan di sini harusnya nilai rapot malah mengupload kartu keluarga gitu ya. Harus sesuai dengan caption, harus sesuai dengan ketentuan. Nah, baik ya, sampai dengan yang terakhir adalah sertifikat atau piagam ya. Baik, setelah selesai terupload ya, kita klik lanjutkan. Nah, di sini paling penting juga nih, awas nih ya. Di SMK, kalian hanya boleh memilih satu sekolah, dua jurusan. Sekali lagi, dengar ya. Satu sekolah, dua jurusan. Tidak bisa kalian memilih dua sekolah, dua jurusan. Ya, sekali lagi, satu sekolah, dua jurusan. Jadi hanya bisa satu sekolah, dua jurusan. Ya, itu. Nah, caranya kalian klik atau pilih tambah sekolah. Baik, kita ke bawah dulu. Nah, di sini ada daftar-daftar nama sekolahnya. Nah, bagi yang tidak tampil di sini, ya kalian tidak perlu khawatir. Di sini ada 94 sekolah. Kalian bisa cari di sini nih, di kolom pencarian. Ya, kalian ketik saja SMK mana yang akan kalian tuju. Atau kalian bisa mencarinya berdasarkan kabupaten kota. Nah, di sini ada dari Kabupaten Pandeglang sampai dengan Kota Serang, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak tampil di sini itu bukan berarti tidak ada, ya. Karena di sini di Provinsi Banten ada 94 sekolah SMK negeri, ya, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan untuk SMK Anyar, ya. Oke, nah tadi pilih sekolah, lalu kita pilih jurusan. Ya, misalkan jurusan pertamanya adalah kuliner nih, jurusan pertamanya. Lalu setelah dipilih, kita klik simpan. Baik. Nah, ini saya baru memilih satu jurusan. Sedangkan tadi kalian boleh memilih dua jurusan, tapi satu sekolah. Nah, untuk jurusan keduanya, kalian pilih lagi atau tambah lagi sekolah. Klik yang ini ya. Klik. Lalu pilih lagi SMK Anyar lagi. Jangan SMK yang lain, karena itu tidak akan bisa. Saya contohkan. Tadi pilihan pertama, jurusan pertama di SMK Anyar. Lalu misalkan kalian pilihan duanya mau di sekolah yang lain. Contoh di SMK 1 Cilegon. Lalu pilih yang RPL. Kita klik simpan. Ya, lihat. Pertama SMK Anyar. Jurusannya kuliner. Kedua, SMK 1 Cilegon. Jurusannya rekayasa perangkat lunak. Kita lanjutkan, apakah bisa atau tidak? Nah, ada peringatan. Jumlah pilihan sekolah negeri maksimal 1, ya. Jadi seperti itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Satu sekolah, dua jurusan, itu yang bisa. Baik, yang ini saya hapus. Yang Cilegon saya hapus, lalu saya tambahkan lagi SMK Anyar. Nah, pilihan kuliner tadi pilihan pertama ini tidak bisa dipilih lagi. Lalu pilihan keduanya misalkan perhotelan. Lalu klik simpan. Nah, ini kan sama nih. SMK Anyar, pilihan pertama kuliner, SMKN 1 Anyar, pilihan keduanya perhotelan. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini adalah resume ya, proses kalian bisa mengecek ulang ya, kalian bisa mengecek ulang mulai dari pilihan sekolah, nomor peserta ya, info pesertanya, lalu asal sekolah, berikut dengan biodatanya juga ya, kalian bisa cek ulang. Jika sudah selesai dicek semuanya, nah di bagian bawah di sini jangan lupa klik yang tanda kotak ini sehingga muncul checklist ya. Kalau ini tidak diklik, ketika kalian klik lanjutkan ini tidak akan bisa seperti itu.
ya. Intinya tadi apapun yang diperintahkan, yang wajib ya harus diisi dan harus dikerjakan. Baik, di sini sudah saya klik setuju, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini baru kalian bisa mencetak bukti ajuan pendaftaran yang nantinya bisa dibawa ke sekolah untuk proses verifikasi ya. Nah, seperti itu. Di sini saya coba dulu cetak bukti. Nah, sebagai saran ini kalian disimpan juga ya, disimpan seperti itu. Filenya disimpan. Jadi jangan langsung dicetak. Nah, misalkan ketika kalian daftar menggunakan laptop ya, di sini sudah terhubung ke printer. Nah, kalau sudah terhubung ke printer itu bisa dicetak langsung. Tapi sebagai saran, nah kalian lebih baik simpan dulu seperti ini ya. Nah, di sini tujuannya itu kalian simpan ya. Lalu klik simpan. Nah, nanti diarahkan mau disimpan di mana nih, di drive mana di komputernya ya. Nah, misalkan di sini saya simpan di drive D komputer saya. Lalu klik save. Nah, oke, selesai ya. Nah, di sini ada kata tutup. Kalian bisa klik tutup. Nah, seperti itulah proses pendaftaran PPDB ya untuk jenjang SMK di Provinsi Banten. Mudah-mudahan video tutorialnya ini jelas ya, bahasa saya juga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan kalian bisa mendaftarkan diri kalian ya untuk PPDB tahun 2024 ini dengan lancar dan mudah-mudahan juga diterima di sekolah yang kalian tuju ya. Silahkan share video ini jika bermanfaat ya ke teman-teman kalian yang mau ikut atau yang mau melanjutkan sekolah, baik itu jenjang SMA maupun SMK, khususnya SMK ya di Provinsi Banten. Di tutorial ini memang khususnya dikhususkan untuk bagi yang mendaftarkan ke SMK ya. Untuk yang SMA mungkin ada juga tuh, kalian bisa cari juga di YouTube ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke sekolahnya masing-masing ya. Karena setiap SMK mungkin ada persyaratan tambahan ya. Nah, sedangkan untuk persyaratan tambahan itu dokumennya tidak perlu diupload di web ini, melainkan yang nantinya akan diverifikasi di sekolah ya. Tentu saya yakin sekolah itu sudah memberikan informasi ya, tinggal kalian kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung ke sekolahnya masing-masing yang akan dituju ya. Baik, jangan lupa di subscribe channel Heri Bahtiari Fai, karena subscribe itu gratis ya, tidak perlu bayar. Yang perlu bayar adalah paket datanya ya. Jangan lupa di like juga ya, di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian yang mau daftar bisa melihat tutorial ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.